sumber daya alam, dan kita memang fokus ke sana karena kita melihat bahwa salah memilih pemimpin, maka kerugian, kerusakan sumber daya alam itu akan berdampak. Jadi pada hari ini kita akan berbicara mengenai hal-hal sekitar isu tadi, bagaimana dampak buruk dari politik uang yang bersimbiosis dengan eksploitasi sumber daya alam, ya. Dan juga kita ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini peran masyarakat juga penting, dan itu yang menjadi tekanan kita pada hari ini. Jadi kita harap nanti diskusi akan menjadi awal untuk mengutarakan demokrasi, memastikan bahwa sumber daya alam kita lestari untuk masa depan kita. Jadi akan hadir di sini 4 orang, satu akan menyusul ya. Kita mulai saja, ya. Kita mulai dari Willem sebagai Direktur IWGFF. Silahkan Willem, waktu 10 menit, ya, masing-masing 10 menit, dan setelah itu nanti tanya jawab untuk wartawan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Marius Gunawan. Ya, teman-teman, terima kasih kami sudah membuka lagi konferensi pers yang kedua di hari ini. Yang kemarin kami memang menyoroti di isu-isu dana-dana dan juga peserta kandidat dalam Pilkada 2024. Nah, kali ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Marius, kami akan menyoroti dari aspek peserta pemilih atau masyarakat yang memilih. Nah, dalam siaran pers atau diskusi kita ini kami menyoroti dari sekitar kira-kira ada 207 juta potensial penduduk, ya, pemilih yang mempunyai hak pilih atau DPT potensial akan mengambil bagian dalam pilkada di tahun 2024 di bulan November, tepatnya tanggal 27 hari Rabu besok ini. Dan mereka akan memilih 37 kepala daerah di provinsi dan 508 kepala daerah di kabupaten kota. Nah, kami dalam koalisi ini, terutama kami dari Working Group Forest Finance bersama dengan teman-teman koalisi lainnya, dalam gerakan Green Democratic yang sering kami sudah sampaikan dalam beberapa press conference kami terus ingin mendorong demokrasi hijau dalam sistem kepemiluan di Indonesia, ya. Dan kami melihat dari aspek pemilih di saat ini bahwa pemilih atau masyarakat yang punya hak pilih di dalam pilkada ini sebenarnya harus lebih berhati-hati dalam memilih calon pemimpinnya di daerah, karena tadi potensi pengambilan kebijakan di daerah ini bisa berdampak pada kebijakan-kebijakan lingkungan dan sumber daya alam, terutama dampak negatifnya, ya. Karena masyarakat yang nanti akan menanggung akibat daripada kebijakan-kebijakan politik di daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, salah urus kepala daerah atas pengelolaan sumber daya alam selama 5 tahun ini memang dapat berakibat fatal dan berpotensi terjadi bencana ekologis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemilih ini harus cerdas karena mereka harus melihat pemimpin-pemimpin mereka ini selama 5 tahun apakah berani, ya, menolak proyek-proyek yang mengancam kerusakan sumber daya alam mereka di daerah masing-masing, dan terutama juga langsung berdampak kepada mereka sendiri. Nah, teman-teman, kita masih ingat kasus-kasus besar, tragedi-tragedi lingkungan dan sumber daya alam. Saya menyorot kepada suatu kasus di tahun 98, ya, 1998 kita pernah punya proyek lahan gambut sekitar hektar di Kalimantan Tengah. Itu proyek yang sangat mercusuar dan itu gagal total, gitu, ya. Nah, proyek ini menghancurkan lahan gambut di proyek tersebut akibat pemotongan lahan gambut
untuk pembuatan kanal-kanal untuk sawah itu ya. Nah, akibat pemotongan itu maka gambut menjadi kering. Dan di tahun 97 kita tahu kita punya bencana kebakaran hutan yang sangat dahsyat. Salah satu pemicunya karena memang kebakaran gambut besar di Kalimantan Tengah. Itu proyek gagal kita di tahun 97-98 di saat itu. Kemudian kita juga masih ingat tragedi Bohorok tahun 2003. Itu bencana banjir yang melulantakan seluruh kampung di masyarakat sepanjang Das Bohorok. Hanya dalam tempo kurang dari 2 jam saja hancur. Banjir besar itu menghancurkan segala macam yang ada di sekitar Das Bohorok saat itu. Kemudian kita juga punya tragedi banjir NTT, mungkin teman-teman kita bisa tahu. Itu di tahun 2021 itu melanda 10 kabupaten kota di NTT. Itu akibat alih fungsi lahan dan yang mengakibatkan eskalasi banjir meningkat. Kemudian tragedi yang sama di tahun 2021 itu terjadi di Kalimantan Selatan. Itu menghantam 11 kabupaten dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Dan itu juga lagi-lagi karena salah urus dari kebijakan sumber daya alam di daerah masing-masing dan masyarakat yang menanggung akibatnya. Jadi kali ini kami menyarankan kepada para peserta pemilu yang 200 juta orang tadi di seluruh daerahnya masing-masing, mari pilih pemimpin yang cerdas, yang mengambil kebijakan-kebijakan yang melindungi mereka, terutama melindungi mereka dari kerusakan dan bencana ekologis, bencana alam yang besar akibat salah urus terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dan juga proyek-proyek yang berpotensi menghancurkan sistem ekologi dan itu berdampak langsung kepada sosial ekonomi masyarakat di daerah. Nah, kita mengajak masyarakat untuk jangan sampai memilih pemimpin yang blunder dalam mengambil kebijakan di sektor sumber daya alam dan ekonomi yang merugikan masyarakat atau para pemilih itu sendiri. Demikian dari saya, Pak Marius. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Ilham. Kita nanti tanya jawab setelah semuanya menyampaikan presentasinya. Jadi kita mendengar dari Ilham bagaimana memang dalam hal ini masyarakat memang harus berperan aktif ya. Mereka harus menyadari bahwa satu suara mereka itu sangat berharga. Karena itu pengaruhnya 5 tahun. Dan kemudian dampak utamanya justru mereka dengan segala kerusakan sumber daya alam dan bencana ya. Itu yang menjadi inti dari apa yang disampaikan oleh Ilham. Dan silakan dilanjutkan Elizabeth, silakan ya. Elizabeth dari Kusrini dari IBC, silakan. Terima kasih Bang Marius, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah mau berdiskusi lagi bersama kami di dalam masa akhir kampanye ini ya. Sebenarnya kan kalau di titik ini kita udah bisa melihat gitu ya, para paslon ini mana yang sebenarnya bisa sedikit menjamin kehidupan kita di 5 tahun ke depan gitu. Nah, bicara sumber daya alam sebenarnya tidak hanya di daerah-daerah yang sudah rawan secara klasik gitu ya, tapi juga di Jakarta gitu. Kita bicara sumber daya alam itu seperti apa, karena kita juga sehari-hari di sini memang perlu ditinjau juga. Apakah ada pemimpin yang cukup kritis, cukup bisa memberi semacam setengah jaminan hidup kita lah dalam 5 tahun ke depan terkait potensi sumber daya alam yang ada di Jakarta ini. Nah, saya sebelum ini dia mau ada juga. Oke, saya coba menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas saja dalam pendanaan kampanye itu untuk mencegah kerusakan sumber daya alam. Jadi pendanaan kampanye ini yang nggak transparan berpotensi menciptakan konflik kepentingan, terutama jika sumber dana berasal dari praktik ilegal atau industri yang memiliki dampak destruktif terhadap lingkungan. Nah, dalam konteks pilkada 2024, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye menjadi langkah krusial untuk melindungi pengelolaan SDA dan kepentingan yang merusak. Penjelasannya pertama adalah risiko dana kampanye dari praktik ilegal. Sumber ilegal yang umumnya pertama itu dari perdagangan kayu ilegal, hasil tambang ilegal atau alih fungsi lahan,
tanpa izin resmi itu sering menjadi sumber dana gelap yang digunakan untuk mendukung kampanye. Dana dari kegiatan ilegal ini sering tidak tercatat dalam laporan resmi kampanye. Nah, dampaknya pada SDA karena sumber ilegal yang tak umum ini, itu pertama, kepala daerah yang terpilih itu yang menerima dana dari sumber ini itu cenderung melindungi pelaku kejahatan lingkungan dengan cara memperlambat atau menghalangi penegakan hukum. Dampak yang kedua, kerusakan lingkungan menjadi tidak terkendali seperti deforestasi besar-besaran atau eksploitasi tambang liar. Itu yang pertama tadi ada risiko dana kampanye dari praktik ilegal. Nah, yang kedua, konflik kepentingan akibat sumber dana bermasalah. Kandidat yang menerima dana kampanye dari perusahaan tambang, sawit atau energi fosil itu seringkali menghadapi tekanan untuk mengutamakan kepentingan pemberi dana dibanding masyarakat atau lingkungan. Nah, dampaknya pada kebijakan ketika si kandidat ini terpilih itu pertama akan ada pelemahan regulasi. Jadi ada regulasi yang menghambat ekspansi bisnis industri pemberi dana seperti aturan lingkungan dapat dihapus atau dilemahkan. Dampak pada kebijakan yang kedua adalah prioritas pada kepentingan bisnis. Kepentingan pemberi dana mendominasi kebijakan daerah, mengabaikan prinsip keberlanjutan dan hak masyarakat lokal. Aspek yang ketiga tadi, yang pertama risiko dana kampanye dan praktik ilegal, kedua konflik kepentingan akibat sumber dana masalah, ketiga pentingnya transparansi dalam pendanaan kampanye karena pertama itu mencegah konflik kepentingan. Transparansi itu memastikan masyarakat mengetahui siapa saja pihak yang mendanai kampanye sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan. Pentingnya transparansi yang kedua adalah mengurangi praktik ilegal. Dengan transparansi, sumber dana ilegal lebih mudah terdeteksi sehingga pelaku kejahatan lingkungan enggan mendanai kampanye. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Karena transparansi itu akan berdampak pada akuntabilitas dalam pendanaan kampanye dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kandidat dan proses demokrasi. Terus aspek yang keempat, upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kandidat yang terpilih itu nanti perlu membuat regulasi yang ketat karena undang-undang itu wajib mengatur laporan dana kampanye secara rinci termasuk asal usul dana dan bukti penerimaan. Penegakan hukum juga terhadap pelanggaran pelaporan dana kampanye harus dilakukan secara tegas. Terus pengawasan oleh publik, sanksi yang efektif dan digitalisasi pelaporan. Penjelasannya adalah sistem pelaporan dana kampanye berbasis digital itu dapat meningkatkan aksesibilitas dan akurasi data serta mempermudah pengawasan oleh masyarakat. Kalau kita mengambil contoh negara untuk praktek transparansi yang baik itu saya coba ambil dua ya, di Skandinavia sama Korea Selatan. Itu negara-negara di Skandinavia itu mewajibkan laporan pendanaan kampanye yang terperinci termasuk pelibatan lembaga independen untuk memverifikasi keabsahan sumber dana. Kalau di Korea Selatan itu dia sistem audit dana kampanyenya berbasis teknologi untuk memastikan bahwa aliran dana dapat dilacak secara transparan, mencegah masuknya dana dari sumber ilegal. Poin kedua, aku coba sudah lewat 10 menit ya. Oke. Sampai 5 menit biasanya juga agak kurang. Terima kasih. Yang kedua itu tren dan ancaman di Pilkada 2024 ya. Jadi terkait SDA ini ada peningkatan eksploitasi SDA di mana potensi daerah kaya SDA itu menjadi target politik Pilkada 2024. Pilkada 2024 itu daerah yang kaya sumber SDA itu berpotensi menjadi target utama kandidat politik dan partai pendukungnya. Jadi kekayaan SDA seperti tambang, hutan atau lahan perkebunan seringkali digunakan sebagai daya tarik politik dengan janji eksploitasi lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, pola ini membawa risiko kerusakan lingkungan yang signifikan dan konflik sosial. Karena pertama, daerah kaya SDA sebagai fokus politik ya. Nah, strategi kandidat itu gini, kandidat sering memanfaatkan narasi pengembangan SDA untuk menarik simpati masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada eksploitasi sumber daya sebagai sumber pendapatan utama. Janjinya janji ekonomi, biasanya dua tuh, yaitu peningkatan investasi di sektor tambang, perkebunan atau energi fosil. Janji ekonomi kedua, penyerapan tenaga kerja lokal melalui proyek eksploitasi sumber daya alam baru. Yang kedua, pola yang kedua
kedua itu adalah potensi eksploitasi SDA di masa depan. Pertama, izin tambang dan perkebunan baru. Nah, kepala daerah terpilih itu bisa memberikan izin eksploitasi baru sebagai balas jasa politik kepada pendukung kampanye. Yang kedua, potensi eksploitasi yang kedua itu percepatan proyek eksploitasi dengan mengabaikan kajian AMDAL untuk mempercepat proyek dan melonggarkan aturan perizinan terkait alih fungsi lahan atau eksploitasi sumber daya alam. Potensi yang ketiga itu dengan target khusus. Ini saya coba mengangkat 3 wilayah utama ya. Pertama, Kalimantan dan Sumatera karena wilayah kaya tambang batu bara, kelapa sawit dan kayu. Kedua, Papua dengan potensi tambang emas dan tembaga yang besar. Ketiga, Sulawesi dan Maluku di mana sumber nikel dan logam langka yang strategis. Ada dampak negatif eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali itu ada 3. Pertama, perusahaan lingkungan karena deforestasi masif untuk membuka lahan tambang atau perkebunan, juga karena akibatnya pencemaran air dan tanah akibat limbah industri tambang. Lalu dampak negatif yang kedua itu konflik sosial, di mana sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat atau lokal, terjadi ketimpangan ekonomi karena hasil SDA lebih banyak menguntungkan elit dibanding masyarakat. Dampak negatif yang ketiga, krisis ekosistem, di mana kehilangan keanekaragaman hayati yang berdampak pada ketahanan pangan lokal, terus risiko bencana alam seperti banjir dan longsor meningkat. Ya, halo, Bung Rais, selamat datang. Ya, silakan. Serius ya. Saya juga telah turun. Jadi, Bu Rais, saya ini ya, masih. Ini yang ketiga itu mengajak masyarakat memilih pemimpin dengan komitmen keberlanjutan lingkungan ya. Jadi pentingnya pemimpin pro lingkungan karena dia menjamin kelestarian SDA budaya alam. Jadi kepala daerah yang peduli lingkungan itu akan memastikan kebijakan pembangunan tidak merusak ekosistem lokal dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua, kalau pemimpin itu pro lingkungan, dia akan mengatasi krisis ekologi. Jadi pemimpin dengan agenda lingkungan yang jelas itu dapat membantu mengurangi risiko deforestasi, konflik agraria, dan pencemaran yang berdampak langsung pada masyarakat. Yang ketiga, dia akan memastikan hak masyarakat adat, di mana kebijakan berbasis keberlanjutan lingkungan juga cenderung melindungi hak masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap tanah dan sumber daya mereka. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat memilih pemimpin yang pro lingkungan? Kita memang terus perlu melakukan yang namanya kampanye kesadaran tentang pentingnya isu lingkungan. Terus penyebaran informasi kita juga perlu lakukan dengan membagikan fakta mengenai dampak buruk dari kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Terus memperlihatkan contoh positif daerah yang sukses dengan pemimpin berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya kita perlu memilih untuk dengan menilai visi misi kandidat ya. Jadi kita perlu melakukan analisis visi misi dengan memastikan kandidat memiliki rencana konkret dalam pelestarian lingkungan seperti ya berkomitmen nggak pengurangan deforestasi, pengelolaan limbah yang efektif, energi terbarukan sebagai prioritas, terus nah untuk melihat tanda-tanda pemimpin dengan komitmen keberlanjutan lingkungan, pertama memang dari visi misi yang berbasis bukti ya. Kandidat itu harus mampu mempresentasikan data dan target yang jelas terkait pelestarian lingkungan. Kedua, rekam jejak. Jadi kandidat dengan jejak positif dalam mendukung program ramah lingkungan. Lalu keterlibatan dengan komunitas lokal, apakah kandidat juga melibatkan masyarakat adat dan kelompok lokal dalam pengambilan keputusan. Saya pikir itu dulu Pak Mario, nanti bisa lanjut ke dalam. Oke, terima kasih banyak ya. Baik, intinya tadi adalah bagaimana salah memilih pemimpin sumber daya alam akan rusak ya. Dan itu mengapa dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas, karena selama ini yang menjadi tantangan utama ya. Jadi tidak tahu siapa yang penyumbang dan
dana kampanye segala macam. Memang undang-undangnya ada, tetapi sampai sekarang nampaknya itu masih menjadi polemik, ya. Dan untuk menanggulanginya memang diperlukan transparansi, dan salah satu usulan tadi bagaimana dengan menggunakan secara digital dan segala macam. Jadi banyak hal yang menjadi PR kita. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya silahkan Lucius Garus dari Formapi. Silakan. Terima kasih Bung Marius, moderator kita. Yang saya hormati Direktur, saya belum hafal-hafal. IVGFF, Bung Willem, Murai, sama Wibet, ya. Coba sekali lagi sebelum ini. IVGFF. Ya. Kita sudah berada di penghujung tahapan kampanye Pilkada 2024 gitu ya. Tinggal dalam hitungan hari kita sudah akan mencoblos ya siapa kepala daerah yang nanti akan dipercayakan untuk memimpin ratusan kabupaten, kota madya, dan juga puluhan provinsi di seluruh Indonesia ya. Dan kebetulan sekali di kebanyakan debat pilkada ya, debat pilkada putaran ketiga hampir semuanya mengangkat isu lingkungan hidup ya. Di Jakarta kita misalnya mendengar waktu itu bagaimana janji Ridwan Kamil kalau terpilih dia akan menanam pohon ya, tidak hanya di pinggir jalan tapi sampai di atap rumah. Kan gitu dia bilang, di atas gedung juga gitu ya. Jadi kalau tempat di daratan sudah tidak memungkinkan lagi, nanti gedung-gedung tinggi di atasnya itu juga akan ditanami pohon ya. Lalu kandidat Pramono Anung misalnya menjanjikan air bersih untuk di Jakarta itu diupayakan dengan misalnya pipanisasi ya, menambah jumlah pipa untuk memastikan air bersih itu akan kemudian terdistribusikan ke seluruh warga Jakarta. Ya, saya pikir ini yang penting sih, karena kayaknya sejak sampai di Jakarta puluhan tahun lalu sampai sekarang tiap hari mandi air kotor. Yang juga tidak kalah uniknya itu paslon independen di DKI Jakarta ya. Yang punya cita-cita untuk memastikan pindah dari energi apa sih namanya ya, dengan tidak memperlakukan lampu merah itu loh, dari mobil sekarang ini ke mobil listrik atau apapun itu, dan untuk memastikan penggunaan mobil listrik itu bisa secara masif ya. Salah satu yang akan diupayakan oleh calon gubernur itu dengan meniadakan lampu merah ya. Ya lucu-lucu sih, tapi mungkin itu mau menggambarkan seperti apa sih sebenarnya fokus calon kepala daerah ini terkait dengan isu lingkungan gitu ya, dalam pemilihan kepala daerah ya. Minggu lalu misalnya kita sudah pernah mengatakan, saya kira yang ada dalam otak calon kepala daerah itu bukan bagaimana kemudian memastikan lingkungan hidup itu bisa terjaga ya, atau bisa terawat ya, tapi bagaimana kemudian bisa mendapatkan nilai investasi ya dari lingkungan jika itu harus dilakukan ya. Jadi campur baur antara kepentingan investasi dan kepentingan lingkungan hidup ya, itu selalu terlihat seperti bertolak belakang gitu ya, dan yang lebih banyak kemudian jadi fokus itu ya unsur investasinya.
Jadi lingkungan hidup sendiri sejauh ini saya kira sebagai isu di pemilihan kepala daerah maupun di pemilihan presiden di 2000 di bulan Februari lalu gitu ya. Mungkin satu-satunya yang masih saya ingat dari debat presiden misalnya istilah pertobatan ekologis gitu ya yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar gitu ya. Satu ikhtiar yang bagus sih untuk memastikan kecintaan pemimpin pada lingkungan hidup yang mulai dulu dengan pertobatan ekologis gitu ya. Tapi saya kira sih kita sudah melalui semua debat-debat pemilihan kepala daerah ini ya, dan semua isu juga hampir sudah ditanyakan ya, walaupun kita tahu ada banyak sekali keterbatasan dalam debat-debat yang terjadi gitu ya. Banyak juga hal-hal lucu yang muncul dari ketidakpahaman calon kepala daerah atau mungkin kegugupan juga kali dalam debat-debat itu gitu ya. Tapi itu dia seperti yang saya katakan, isu lingkungan hidup ini belum cukup jadi sebuah isu primadona gitu ya, yang membuat orang kemudian merasa ini sesuatu yang kemudian jadi tolok ukur gitu ya saat mempertimbangkan harus memilih calon kepala daerah yang mana di pemilihan kepala daerah gitu ya, berdasarkan program di bidang lingkungan hidup. Dan karena seperti di DKI seperti yang saya katakan tadi itu janji-janji kepala daerah ini sudah disampaikan khususnya terkait dengan isu lingkungan hidup, saya kira di hari-hari terakhir sebelum Minggu Tenang ini satu hal yang kita harus pastikan bagaimana memastikan pemilih pada waktunya menjadikan program-program yang sudah disampaikan, sudah dijanjikan oleh calon kepala daerah ini itu bisa menjadi dasar pertimbangan ya sebelum memilih. Tentu saja menarik karena ada banyak hasil survei belakangan ini gitu ya, di beberapa daerah favorit pemilihan kepala daerah ini menunjukkan angka persaingan yang cukup ketat gitu ya antara kandidat kepala daerah ini gitu ya. Dan angka persaingan ketat itu nampaknya membuka ruang gitu ya bagi kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu ya yang sangat mungkin akan dilakukan oleh calon kepala daerah maupun tim sukses mereka menjelang hari pemungutan suara gitu ya. Di situ pentingnya kita mengingatkan sebenarnya peran penyelenggara ini ya. Saya kira sejak pemilu presiden, pemilu legislatif sampai di pemilu kepala daerah sekarang ini, kita ini hampir lupa kalau kita ini punya dua penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, ada juga DKPP gitu ya. Kita hampir lupa di mana sebenarnya peran mereka itu untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini bisa lebih bermartabat atau lebih berintegritas dari pemilu presiden, pemilu nasional di bulan Februari lalu yang oleh banyak kalangan dianggap pemilu paling brutal gitu ya. Upaya serius dari penyelenggara ini semakin tidak kelihatan gitu ya. Manakala misalnya di kasus yang paling heboh itu ada rekaman video beredar yang menunjukkan dukungan Pak Prabowo pada salah satu calon di Jawa Tengah gitu ya. Ketika kemudian Bawaslu diminta untuk menyelidiki dan memutuskan apakah itu pelanggaran pemilihan atau tidak itu, jawaban Bawaslu atau keputusan Bawaslu, itu tidak melanggar ya, karena video itu dibuat saat libur ya. Yang kayak gini-gini ini kan lembaga pengawas yang kita harapkan kemudian bisa hadir untuk menegakkan tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu ini berlangsung fair, berlangsung adil, justru terlihat justru menjadi lembaga yang mengamini pelanggaran-pelanggaran itu dengan berbagai macam dalih ya. Dan situasi ini yang sebenarnya membuat hari-hari kita menjelang pencoblosan pemilihan kepala daerah ini ya cukup ragu apakah nanti penyelenggara ini
masih bisa kita andalkan untuk memastikan misalnya banyak pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh peserta pemilu atau pemilihan kepala daerah itu bisa ditegakkan atau tidak ya. Dari yang beberapa kali diurus oleh Bawaslu, pelanggaran-pelanggaran yang lapor ke Bawaslu, belum ada satu keputusan Bawaslu yang kemudian menunjukkan keberadaan Bawaslu ini bisa diandalkan untuk memastikan integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan baik gitu ya. Dan karena penyelenggara hampir sulit untuk kita andalkan, jadi kita berharap pada ini aja sih, pada pemilih sendiri gitu ya. Semoga saja debat-debat yang sudah sekian kali diadakan ya, dan juga kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para calon itu betul-betul informasinya sampai ke pemilih, dan informasi-informasi itu yang kita harapkan kemudian jadi bahan pertimbangan pemilih untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan dicoblos ya di hari Rabu minggu depan. Mungkin itu sekedar pengantar karena sudah ada Bang Rai, bagian intinya itu akan disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ya, tadi dilihat bahwa memang janjikan itu penting. Walaupun ada yang lucu-lucu katanya, tapi memang terus kita perhatikan ya. Karena terutama kalau kita bicara isu lingkungan itu belum menjadi primadona, masih sampingan. Ada dampaknya dirasakan ya. Kemudian juga dilihat bahwa itu juga bagaimana peran dari para penyelenggara pemilu yang menurut belum optimal. Makanya sekarang sebenarnya kecerdasan dari pemilih itu yang menjadi titik yang penting supaya kita bisa memilih berdasarkan janji-janji rasional atau tidak rasional, kemudian bagaimana nanti janji-janji itu dipenuhi atau tidak dipenuhi. Jadi kembali pada peran pemilih. Silakan yang terakhir, tetapi bukan berarti yang apa istilahnya itu? Yang terakhir. Terakhir. Terakhir tapi penting itu maksudnya. Terakhir nanti tidak berakhir. Ya, silakan. Belum berakhir Bang. Ya, Bang Ray Rangkuti dari. Terakhir juga boleh. Terakhir bukan berarti penutup gitu loh. Ya, dari Lingkar Madani, silakan. Terima kasih. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik yang berada di forum ini maupun yang mengikuti tayangan ini melalui berbagai platform media sosial ya. Saya kira diskusi kita ini terlambat ya. Mestinya ini dilakukan katakanlah seminggu atau 2 minggu setelah kampanye dilakukan gitu. Ini kok malah kita melakukannya menjelang kampanye berakhir ya kan, sehingga ini semacam evaluasi, jadi bukan semacam semacam mendorong agenda tertentu atau isu tertentu yang mungkin dibicarakan di dalam kampanye ini. Karena memang sejujurnya kalau saya lihat ya, isu lingkungan, saya nggak beda dengan Bung Lusius ya, isu lingkungan di pilkada ini agak sepi nih, gitu. Agak tidak